Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan terus bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena kita percaya sungguh bahwa firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan penolong bagi hidup kita. Firman Tuhan pedoman bagi kita. Dan bahkan firman Tuhan juga yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini, di awal pekan ini, kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan, rahmat dan anugerah Tuhan, berkat dan kemurahan-Mu ya Tuhan, perlindungan, penyertaan Tuhan, pertolongan, dan bahkan pemeliharaan-Mu ya Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih, dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan dan juga mengerjakannya di dalam hidup kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Amsal 3 ayat 27. Saya bacakan. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Jemaat dikasih Tuhan, perhatikan ini. Jangan menahan kebaikan dari orang-orang yang berhak menerimanya. Kalau kita bisa melakukan sesuatu kebaikan bagi orang lain, dan orang lain itu butuh pertolongan, dia berhak untuk ditolong, dia berhak untuk dibantu. Dan kalau kita bisa melakukannya, jangan tahan-tahan, jangan tunda-tunda. Jadi jangan menahan apa yang harusnya kita bisa lakukan, hal yang baik bagi orang lain. Sebab sesungguhnya kalau kita menahan kebaikan yang harusnya diterima orang lain, itu akan menghambat berkat Tuhan turun atas hidup kita. Orang-orang yang suka menahan berkat orang lain, orang-orang yang suka menahan kebaikan bagi orang lain, orang-orang yang suka menahan apa yang menjadi hak orang lain, ya, berarti orang itu sesungguhnya menutup jalan berkat bagi hidupnya sendiri. Ya, Amsal ingatkan, jangan engkau melakukan itu. Kalau engkau mampu melakukan berbuat baik bagi orang lain, lakukan itu. Jangan ditahan-tahan, jangan ditunda-tunda. Coba kita lihat lagi firman Tuhan dalam Yakobus 4 ayat 17. Saya bacakan. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi berdosa bukan hanya karena kita berbuat satu pelanggaran kesalahan, tetapi ketika kita tidak mau melakukan apa yang baik. Kita tahu bahwa itu hal yang baik yang bisa kita lakukan, tapi kita tidak melakukannya. Firman Tuhan katakan, ia berdosa. Aduh, gimana nih? Ya, bukankah saya nggak ngapa-ngapain? Ya, saya nggak ngapa-ngapain kok berdosa? Ya, ketika engkau harusnya bisa berbuat baik bagi orang lain, harusnya engkau bisa menolong orang lain, harusnya engkau bisa jadi berkat bagi orang lain, tetapi engkau tidak melakukannya. Itu mendatangkan dosa bagi kita. Cuma dikasih Tuhan. Kok gitu ya? Mungkin itu pertanyaan buat kita semua. Tetapi inilah firman Tuhan. Jadi sekali lagi kita bukan hanya dituntut untuk tahu akan kebenaran. Ya, tahu apa yang baik. Tetapi juga harus melakukan itu. Ya, jadi kalau di Amsal tadi kita tahu bagaimana kita harusnya melakukan kebaikan bagi orang lain. Tetapi kita menahannya, kita tidak melakukannya.
padahal engkau mampu melakukannya. Ini satu kesalahan. Dan dipertegas dalam Yakobus ini, engkau tahu bagaimana berbuat baik. Karena engkau melihat ada orang yang butuh pertolongan, ada orang yang butuh bantuan. Engkau tahu bagaimana berbuat baik, bagaimana engkau membantu menolong orang itu. Tapi engkau tidak melakukan, engkau sedang berdosa. Coba perhatikan orang-orang di sekeliling kita. Adakah di antara mereka yang butuh pertolongan kita? Saat di jalan, coba perhatikan. Adakah orang yang butuh pertolongan? Ingat, Tuhan ingin supaya kita hadir di dunia ini menjadi berkat. Bukan hanya terima berkat, tapi kita harus jadi berkat bagi orang lain. Jadi berkat bukan hanya berbagi sesuatu, ya materi, bukan hanya itu. Termasuk juga perbuatan kita, termasuk tindakan kita, termasuk ucapan kita, perkataan kita. Hendaklah itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Biarlah melalui ucapan kita, melalui tindakan dan perbuatan kita, biarlah orang lain diberkati. Ya, dan akhirnya orang itu boleh memuliakan Tuhan. Jemaat dikasih Tuhan, mari ya belajar untuk kita introspeksi diri kita masing-masing. Jangan menghakimi orang lain. Lihat diri kita masing-masing. Ya, bagaimana sikap kita terhadap teman kita, rekan kita, terhadap tetangga kita, mungkin malah justru anggota keluarga kita, atau mungkin umat Tuhan di gereja kita. Ya, adakah di antara mereka yang butuh pertolongan? Adakah di antara mereka yang butuh bantuan? Kalau engkau mampu melakukannya, lakukan itu, bantu supaya mereka tertolong hidupnya, supaya mereka juga merasakan akan pertolongan Tuhan melalui hidup kita, melalui tindakan dan perbuatan kita. Sebab apa? Kalau kita tidak melakukan, padahal kita bisa melakukannya. Kita tahu bagaimana berbuat bagi orang lain, bagaimana kita menolong orang lain yang dalam kesusahannya, dalam pergumulannya. Kita tahu, kita bisa, tapi kita tidak mau. Kita berdosa. Aduh, ngeri ya. Ya, karena itu hati-hati, jangan sampai menyepelekan hal ini. Jadi sekali lagi, dosa bukan hanya dari tindakan kita, tapi juga ketika kita bisa bertindak, tetapi kita tidak melakukannya. Itu sudah satu tindakan dosa di hadapan Tuhan. Karena Tuhan ingin hidup kita berguna bagi orang lain. Tuhan ingin hidup kita nggak hanya diberkati, bahkan jadi berkat juga bagi orang lain. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Seringkali kami merasa bahwa ketika kami tidak berbuat apa-apa, berarti kami tidak berdosa. Tapi sebaliknya ternyata ketika kami harus berbuat sesuatu tapi kami tidak melakukannya, padahal kami bisa melakukannya, justru itu berdosa di hadapan-Mu. Tolong kami ya Tuhan untuk hidup kami senantiasa melakukan apa yang menjadi bagian kami. Senantiasa kami melakukan apa yang berkenan dalam pandangan Tuhan. Supaya melalui hidup kami orang lain tertolong. Melalui hidup kami orang lain diberkati. Terima kasih ya Tuhan. Menyerahkan hari ini hidup kami dalam pimpinan Tuhan. Dijauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan tetap semangat terus. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.